Posisi dengan hatcher ini tertutup, ada blue security-nya, ya orang kejadian itu. Kelasnya kita kan kelemahannya adalah kita kalah dengan peternakan, kita tidak bisa membuat kondisi tepung wiji kasur kapuk randu itu juga tinggi, bisa dicek monggo, ditanyakan di sini. Biji randu itu kandungan proteinnya tinggi, itu yang dari nabati. Jadi jangan berpikir sumber protein cuma dari hewani, tapi dari nabati, tumbuhan itu ada. Makanya monggo potensinya kira-kira di sini apa, itu yang menjadikan fakta. Nek advertise gue latihan diamati, advertise gue rasa sing kira-kira gue pemarkman nafsu mangan iwake tinggi. Tapi nek aku yakin nek semua mana pemberian pakannya itu pada saat yang tepat, aku yakin mesti nafsunya tinggi. Nah terus Bapak pernah wingi pas agama kita kan kalau dalam 1 tahun pasti suruh puasa 30 hari. Demikian juga dengan hewan. Ada 1 hari itu akan mengembalikan nafsu makannya di kamu. Sekali ini penguasaan juga itu penting. Itu trik kan sebenarnya itu. Nah trik-trik itu yang monggo selalu digali oleh bapak-bapak semua. Gitu. Terus kembali lagi tadi, pertama bahan baku pakan kita bagi 2 dulu, yaitu basal dan suplemen. Basal itu yang kandungan protein di bawah 20, kalau yang suplemen yang di atas 20. Nah setelah itu, nah ini langsung sampel contoh nih. Contohnya di sini nih disediakan sama panitia. Ini tepung ikan dan tepung kedelai. Nah untuk tepung ikan kandungan rata-ratanya itu dari hasil beberapa sumber. Di rata-rata itu 60%. Sing bagus loh Mas Ibe. Sing bagus 60%. Anggap saja 60% tepung ikannya. Terus tepung kedelainya di sini ada disediakan juga. Ini kandungannya 44%. Nah terus ada lagi yang bahasanya ada dedak dan tapioka. Nah dedak kandungannya nasi bagus ke 1,6. Nah tapioka kandungannya 8,9. Nah jadi yang dari suplemen adalah tepung ikan dan kedelai, yaitu 60 dan 44. 60 ditambah 44 itu kan 104. Dibagi 2 berarti kandungannya 2 bahan itu menjadi 52%. Oke, alon-alonan 52%. Terus di yang basal ini ada dedak dan tapioka. Ini 9,6 dedak, 8,9 tapioka. Dibagi 2 kenanya 9,25. Nah yang atas itu rata-ratanya 52 suplemen, yang bawah itu 9,25. Nah terus ya. Lima dua yang suplemen, tengah-tengah 30%. 52 ke 30 berarti lebih juga. Nah lebihnya selisihnya berapa? Berarti 22. Tulis 22. Terus yang 9,25 untuk mencapai ke 30% itu berarti kurang berapa? Kurang 20,75. Oke, Kurangi. Nah, tulis atas 20, terus 20,75 ditambah 22 tambahan dulu. Nah, tulis di sini.
Akan yang mau kita inginkan adalah yang ada buat ada 30%. Nah sementara ada bahan yang dari suplemen totalnya ada 2 bahan ditambahkan kandungannya kan juga gunanya 52. Itu tepung ikan dan tepung kedelai. Ya kan? Di rata-ratanya kan 52. Nah terus yang dari pasar ada desak dan tepung tapioka. Ini rata-ratanya 9,25. Jadi 52 dikurangi 30 bisa 22. Sementara yang kandungan basal untuk mencapai 30 dia kurang 20,75. Nah, ini baru tambahkan 42,75. Nah nanti bahan yang suplemen ini tinggal dibuat 20,75 kali 100 dibagi 42,75. Ini yang suplemen ini berarti 20,75 kali 100 dibagi berjumlah ini 40. Ini kena bahan persentase yang bahan dari suplemen yaitu tepung ikan dan tepung kedelai. Terus untuk yang asam ini 22 kali 100 per 42,5. Ya, itu kena persentasenya. Nah nanti kalau mau buat 10 kilo tinggal dari persentase ini nih, ini semuanya kena X. Tinggal X kali 10 kilo. Kalau 1 kilo berarti kenanya sekian persen kali 1 kilo berarti 4 on apa berapa on. Ya, itu sebenarnya. Nah, ini kalau udah terhitung nih, yang suplemen ini kena 48,5%. Terus yang basalnya 51,46%. Jadi hitungannya kalau membuat sekilo, welet atau suplemen patang on kok 4,10 on, ya kan? Nah, basalnya 5,1 on. Kan kalau sekilo, gawe 10 kilo berarti 4 kilo gulung on karo 5 kilo sak on. Dengan gawe bahan 10 kilo. Kayak gitu loh. Dan cara ngitung ini bisa dipakai untuk semua formulasi menu untuk kita juga bisa, untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak istilah anak atlet kan dia ya, nah, karena saya hobinya ayam aduan saya juga punya diet, punya menu makan sendiri. Cara ngitungnya saya ada seperti ini, disesuaikan dengan tipe tarungnya ayam ini. Nah ini saya cuma intermezzo ini, tipe tarung pukul berarti proteinnya segini, karbohidratnya segini. Tipe tarung jalur ini, karena saya berpikir ikut dari dietnya atlet Kenya yang lari maraton itu beda dengan yang latihan. Itu saya berlakukan seperti itu. Makanya dalam ini untuk cara hitungan ini bisa digunakan untuk semua pakan, baik pakan manusia maupun pakan hewan, ikan maupun ternak. Mungkin dari formulasi ini mungkin jelas dari ini cara ngitungin ini. Saya orang anak ini kok. Lagi diusahakan. Oke, ya, berarti sambil ini. Jadi sebelum ke materi selanjutnya terus mungkin dari beberapa ada yang lebih difokuskan dalam hal apa berkaitan dengan pembahasan pakan yang diinginkan Bapak mungkin jadi, karena saya lebih senang yang memang perlu diketahui oleh Bapak. Jadi bukannya saya membawa materi terus disampaikan gitu enggak, tapi
alternatif yang bisa digunakan oleh Bapak. Kira-kira apa Pak? Terima kasih. Intinya dari pihak petani ikan apa yang diinginkan dengan harga relatif murah di bawah harga pasaran dengan kapasitas protein ya di atas 30% dan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas petani di bidang perikanan. Intinya seperti itu. Karena kita juga ingin membuat pelet mandiri dengan tujuan dengan harga kan sekarang pelet makin bulan atau makin hari makin bertambah, makin harganya makin tinggi. Dengan adanya kita produk sendiri, otomatis bisa menekan cost seperti itu. Tapi tidak mengurangi dari protein dan kandungan pangan tersebut. Terima kasih. Tadi ini maksud dari itu, jadi makanya saya mau mancing bahwa sebenarnya potensi sumber pakan di sini apa? Bahan baku maksudnya, bahan baku yang bisa digali apa? Itu berkaitan dengan biaya, penekanan biaya, terus berkaitan dengan kandungan protein yang diinginkan, kandungan semua bahan baku ini bisa dicari di Google. Kan jauh untuk mengerti ini. Dari semuanya bahan apa ini? Semuanya jagung dari hasil Purwosari dengan jagung daerah Sumbang itu bisa kandungan proteinnya beda karena tekstur tanahnya yang berbeda dan perlakuan pemupukan yang berbeda. Cuma secara ratanya itu ada sekian sampai sekian persen untuk bahan baku jagung. Ini untuk gambaran aja. Jadi terus itu untuk sumber bahan baku. Cuma secara umum ada. Nah yang biasa dirilis oleh semuanya di pertanian dan sebagainya itu adalah yang secara umum. Jadi kandungan secara umum dan ya, bisa akses tentang kandungan protein, karbohidrat dan sebagainya ada di situ. Terus kenapa pertumbuhan itu protein bukan lemak? Pertumbuhan itu kenapa protein? Agar kandungan pakan terlalu banyak lemaknya siji cepet bahan baku itu cepet jamur. Kenapa kandungan pakan ikan atau pakan yang lain itu menghindari lemak yang tinggi? Terus lemak itu hanya untuk kebutuhan daging tapi dan ini tidak dibutuhkan apa, tidak berpengaruh maksudnya gawe balung dan sebagainya gitu. Terus justru menghindari lemak. Makanya kalau semuanya bahan baku yang kandungan lemaknya tinggi itu tidak bagus untuk pertumbuhan. Itu juga ada rekaman kayak gitu. Dan ada yang secara perhitungan sederhana ini bisa Bapak Ibu kuasai benar-benar perhitungannya. Tekstur pakannya juga ini harus dipikirkan juga kenyal. Nah itu bisa menggunakan tepung tapioka mixnya agar kurang udah tekan mesti ora gembal. Nah ya maksudnya di kepala orang. Nah itu bisa menggunakan terigu. Nah bapaknya mesti makan kelalen. Nah kepengen terapung dengan bapak salah satunya bahan terigu. Bapaknya kalau saya itu bisa ngapung. Nah bakso gawenya kan apa? Bakso daging ngaruh terigu kan. Terus ada nanti tapioka kan nonton kenal. Bakso kemambang berapa? Cuma masalahnya iya itu bisa dijadikan untuk pengapungnya. Terus tentang berat jenis pakan yang kita buat itu memang berat. Nah kalau pengen ngapung berarti berat jenisnya harus rendah kan? Iya, berarti mikir ini pengalaman juga oven yang kita miliki kapasitasnya berapa? Itu kudu di titiknya benar. Itu
ditanya bener. Jadi kadang kita kan nafsu maksudnya nggak sampai tanpa berpikir kemampuan alat-alat yang kita miliki kan gitu. Ya itu makanya agar kenal sok kuat king kudu hari kamu disimpan kayak duit ya bahan baku akeh kan iya agar komplit dibuat-buatkan dari 100 kilo anggota kelompoknya kan 10 berarti kan mesti dibanding wali 10 kilo dia 10 kilo karena gue bilang gini ngapain harus kita berpikir oh ini harus yang punya apa kalau kita sudah nanti berpikir kok ini mau dijual keluar ke pasar luar marketnya bukan untuk anggota ya nanti alon-alonan sampai ke situ kan kayak gitu alon-alonan sampai itu tapi aku yakin untuk bisa memasarkan ke luar dari kelompok itu butuh waktu yang masih ya orang mungkin belum percaya lah kalau pakai darah pasti mereka percaya kalau bisa melihat hasilnya ya kan beliau sekalian Purwosari oke sampai itu oke lah ya mesti banding terusan ini kerjasama dengan pakaian seperti ini itu nah ya amin yang diharapkan seperti itu jadi monggo selalu berinovasi lah nek orang berinovasi kayaknya sedikit mati suri memang orang mati suri mana memang selama ini di saat bermain dan sebagainya di dunia saya dunia perikanan memang lagi pertanian dan perikanan tapi bismillah ya, masih bertekad kita ya untuk berusaha hidup dia menyakitkan dilanjut tentang formulasi ini nanti yang lain-lain bisa saling kita jadi untuk ini berarti ada tepung terigu kalau ingin yang ngapung terus teknik organisasi kapasitas itu jadi kurus semuanya 5 kilo tok dia 5 kilo jadi paksa gitu. Terus waktu penggunaannya kan hanya antara 40 sampai 60 lah simpan orang kosong dan sebagainya itu antara 40 sampai 60 tanggul 5 butuh waktu 5 jam atau 50 butuh waktu 4 jam itu kalau tanpa pengamatan semua sing berkali-kali beratusan kali itu orang mungkin ketemu ya iya terus jadi orang anak teori sistem karena kondisi yang berbeda-beda saya juga belum pernah memakai ini gitu kan jadi orang ngerti sing jenis pas itu ya dari hasil pengamatan oh tekstur di 10 kilo sekali ini nang tengah-tengah urung tadi ya kan oh berarti kan rusak kandil-kandil dan gitu cukup 5 kilo itu monggo dipelajari jadi kembali lagi ke formulasi ini mau kita yang nanti mencoba memberikan nanti kalau semuanya perubahan juga kita lagi oke ya Pak kita coba ini ya Pak cara formulasinya ini kita ada suplemen sama pasal kita suplemennya contoh pakai tepung ikan nanti dipoto bisa lah ya nah untuk mencari protein pada tepung nanti bisa lihat di Google berapa kandungan tepung ikan dan lain-lainnya. Nah ini nanti ditambah
hasilnya kan 104% bagi 2, itu berarti rata-ratanya 52% ya. Ini kita sebut aja A. Terus ada suplemen pasal nih, ya, ada pasalnya itu dedak sama tapioka. Dedak itu 9,6%, tapioka 8,9%. Ini juga sama, ditambah dibagi 2, hasilnya 9,25%. Ini kita beli. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan pakan dengan kandungan 30% ya. Kita tulis 30%-nya di sini. Protein basalnya di sini kan 9,25%. Ini basal ya. Suplemennya di sini 52%. Nah, untuk menghasilkan di sini Ini dikurangi ini Pak. kebalik. Ini kan 52%. Ini 9,25%. Nah, untuk 52 dikurangi 30 itu 20%. Di sini 30% dikurangi 9,25, 20,75%. Ini kita tulis aja C, ini G. Nah, ini ditambah hasilnya 42,75%. Ini tulis aja E. Nah, ini untuk suplemennya. Nanti untuk suplemen kita lihat ini 22 atau tulis saja, ini kan sudah ditulis ini ya. Kalau suplemen tadi dari sini 20,75, kita kan tulisnya C, berarti rumusnya C dikali 100 bagi E. E nya ini ya, E nya yang sama kan. Hasilnya itu sama dengan 20,75 dikali 100 dibagi E-nya 42,75. Iya, ini ngitung-ngitungnya nanti pakai kalkulator aja. Hasilnya 48,5%. Terus untuk yang basal kita lihatnya ini ya, D dikali 100 per E. Jadi ini 22 dikali 100 per 42,75. Hasilnya itu 51,46. Nah, nanti untuk
menghasilkan 10 kilogram pakai ini ya, tepungnya berarti 10 kilo dikali ini 4 suplemennya ya, menghasilkan suplemen 10 kilo dikali 48 8,5% sama dengan 4,85 kilogram. terus yang basal 10 kilo dikali 51,46 sama. dengan 5,146. Jadi nanti formulasinya pas mau bikin 10 kilo pakan suplemen sama 5,1 basal. Udah nggak Bu? Jadi ini kan totalnya 10 kilo nih. Jadi kandungannya nanti 10 dari 10 kilo itu 4 kilo sekian suplemen, 5 kilo sekian basal gitu. Nanti basal sama suplemennya kan bisa milih sendiri mau pakai tepung apa atau apa, nanti kandungan proteinnya bisa dicari di internet gitu. Ini untuk rumusnya seperti ini. Sudah jelas nih? Tapi aku sing penting jelas apa ora kowe. Nih, ada yang mau ditanyakan barangkali hitungannya nggak mudah. Mas Mayato dokter pelet. Pelet itu Nih. Ini aja, ini nanti difotokopi. Buat jenengan aja nanti difotokopi. Terus berkaitan dengan bahan baku yang kita golongkan menjadi dua bagian itu, suplemen basal ini juga harus ada tambahan vitamin dan mineral. fermentasi buat pakan apa? Jadi berkaitan dengan empat itu kan dicampur dengan molase lalu dicampur dengan air. Nah ini maksimal sampai berapa lama masih bisa digunakan waktunya? Apa cukup? itu tidak ada waktu, batasan waktu. Ya soalnya saya mau menggunakan itu bikin gitu. Ini Expired keluar, maksudnya? iya keluar kayak busa putih-putih kayak gitu. Expirednya sebenarnya permasalahan ini. Jadi bakteri fungsi molase itu kan makanannya buat makanannya probiotik itu. Iya. Nah dimungkinkan kalau semuanya kandungan molase di cairan itu sudah kemakan sama itu habis, berarti dia sudah nggak bisa expired. Tapi keluar kayak busa putih-putih. Nek mana busanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sepanjang kecutnya urung hilang. Tapi nek wis hambar berarti expired. Pengalaman saya kelalen wis gawe wis kurang bulan lah, tak kasihkan juga nggak masalah. Jadi tidak beracun, tidak ada unsur beracunnya. Terus ini Pak, untuk bahan makan ikan gitu. Saya kan seringnya apa sisa rumah tangga itu ada nasi, ada macam-macam itu loh. Nah ini saya campur dengan dedak, terus tak kasih makan ikan. Nah ini untuk memaksimalkan untuk pertumbuhannya itu bagusnya seperti apa Pak? Apa boleh diberi pakan itu atau tidak atau gimana? Kalau modelnya kayak ikan bawal nggak masalah. Tapi yang jelas ini, oh ya saya belum terangkan juga. Dari hasil penelitian itu untuk pertumbuhan yang bagus itu pemberian pakannya kalau pakan buatannya dengan kandungan protein tertentu. Itu jadi pertanyaannya kalau nek gue difermentasi timpakna orang yang ditimpakna langsung. Kalau untuk lele ada kemungkinan memang langsung dimakan.
Rasa kayak kotoran ayam juga langsung dimakan sama lelenya. Tapi kalau untuk ikan yang lain enggak. Tapi nekora kesuwe memang itu, jadi mungkin yang lain. Yang kepadatannya tertinggi. Banyune kuwi anu keluar masuk ke rumah. Keluar masuk apa nganggo Salah wali bang. Masih ada. Nggak beli tepung terigu, ambil minyak goreng, ambil daging. Adalah bahan pembuatan telek. Itu ada campuran ikan asin, apa? BS. Yang beli tepung terigu, yang minyak goreng, peyek. Ini bahannya dari apa itu, Bang? Ikan asin, masalah asin BS-an. Ikan asin BSA. Iya. Kalau belinya ada 1 kilo berapa itu, Bang? Ini satu kantong 15.000. Satu kantong 15.000. Mahal. 1,5 kilo kayaknya. Ini berarti sisa-sisa yang nggak ada, Pak ya, Pak? BS. BS. Itu tadi kalau beli tepung ikannya itu kan udah mesti proteinnya karena udah dicampur, karena mereka kan Oh, berarti ini bahan bakunya langsung. ya ya Nanti dicampur pakai apa, Pak? Campur pakai apa? Ada tepung kan, tepung tapioka terus dedak Tapioka, dedak. ya, Bekatul ya, Pak ya? ya terus sama kedelai, tepung kedelai. Kedelai. Campuran air dia, Pak? Enggak. Masih kan berarti udah nyoteng itu kan sama-sama. ditarik aja. Paling kan kalau nggak disediain kok, kalau ditata. Yang kemudian pasti apa banget banyak apa banget. Bentar Mas. Ini kayak apa banget tuh dia. Udah makan siang jadi.
Bensinnya kosong kan cukul ngomong ya. Oh, bisanya malah kebosan ya. Ini persiapan untuk menyalakan mesin blender. Bentar lagi nyala, nanti bahan-bahan baku tadi seperti ikan asin, tepung tapioka, dedak ketemu kartul, dan air sesuai dengan yang dijelaskan oleh BIP akan dilakukan pencampuran. Pencampuran yang antara asin dan air ini seperti ini. Ini adalah mesin penggiling yang nanti akan membuat semacam bubur ikan asin yang tadi aduk dengan air, nanti akan diaduk dengan tepung tapioka dan juga tambahnya lain. Mulai pencampuran tadi bubur
nasi atau untuk perekat nanti campuran bubur ikan asin, campur tapioka. Ini harus dimasak dulu, diaduk-aduk sekitar ya 30 menit. Sambil diaduk-aduk. Mas Mino pelajar aku berini banget. Ini tepung yang diaduk seperti ini sebagai aci nanti untuk merekatkan campuran dari bahan baku ikan asin dan dedak atau bekas. Kita akan bersama channel. Jadi kita lihat adonan dedak yang telah digiling dan menjadi lembut. Ini dalam bahan baku selain tadi yang didatang di depan ada adonan ikan asin. Ini adalah adonan ikan asin. Nanti ada adonan ikan asin, adonan dan asin harus dicampur giling. Pencampuran ini harus diketahui berapa konsentrasi Tapi kalau misalnya koreksi kadar air. ini kan posisinya kudune ana proses kira-kira pembuatan bahan baku. Nah ini kan bahan asal. Iya nek langsung posisinya diproses lagi langsung dicampur ke bahan ora jaminan ke kelas jahat anu Bakteri. posisinya. Apik nang awak. Kowe Kudune prosesnya digawe kalau enggak ini dioperasikan dulu. mati ojo kemudian ini double lagi. Kalau saya biasanya tak bikin kayak gini, terus tak jemur, baru tak tepung. Itu sudah Itu salah tepung. satu Kalau ini karena kita waktunya bekerja kan ya harus apa namanya layak kulit. nah anak kayak gini kan udah jaminan. Iya, Maksudnya kan jamin. anak dia proses ini singgu kan buan-buannya anak biasanya apa ki Bakteri ini yo. busukannya kan nah nek semua iki ora jaminan panganane nyehat naik Pak bukannya nyehatna malah kalau penyakit Belas iya baru balap tok lah nek Tapi ini kan nggak tahu kalau ini ada ke depannya, jadi harusnya di open dulu. iya biar sering baru bahan-bahan mix. ya bahan-bahan disiapkan dulu yang memang sudah steril lah sudah steril jadi nek posisinya harus langsung kayak gini Ya permasalahannya saya ngejar ini, waktu awal tuh kami pakai tepung ikan. Udah Tapi kalkulasi itu tinggi jatuhnya. Makanya kami nyari alternatif lain yang kira-kira kosnya lebih rendah. Gitu. Makanya kami nyari BS sana gini kan harganya lebih murah. Makanya itu solusi kami itu seperti itu. ya sebenarnya. makanya ini ada proses pengolahan disiapkan sumber dari mana makanya tadi kan saya pancing yang kira-kira di sini ada berpotensi murah harganya apa kira itu salah satunya pasar lagi mungkin angka yang tersedia ya itu bener Pak Silo Niku kantong niku 15.000. Ya kalau ditimbang 4 kiloan lah. 4 kilo. dia 15.000 sih Oh iya Bu kalau saya garingnya kan ya paling-paling iya. Ya kalau ditimbang kayak gitu, saya sudah cek 4 kilo. Ya maksudnya masih basah, belum jadi tepung. Kalau pakai kepala udang itu kepala Nek saya baca Ini itu sedang lihat kontennya dilakukan memang pengarahan dan tapi di aroma pelet pendampingan itu tahap selanjutnya agar dapat menghasilkan Anggar kayak gue tiap kali tuh mau kena minyak ikan. untuk menghasilkan karena saya kualitas menerima produksi laporan dari pelet petani kan iwak nafsu makan tuh anggar amis. Oh, masih ngamis kiri ngomong petek, gitu. Nah istilahnya kan mau ngomong advertise. Advertise rasa. Bukan rasa.
Tapi strategi timbang persoalan erosi dan sebagainya kan salah satunya ke masalah. Terus sendiri ngamati jampiran lokasinya di pemangan erosi. Karena kan misalnya Ini penjelasan dari salah satu anggota kelompok perikanan di Yatno karena beliau sebagai ketua dan menjelaskan bagaimana bahan bakunya itu bisa dari ikan ataupun dari udang, tapi pada prinsipnya bahan baku itu harus dikeringkan dulu untuk mengurangi kadar air yang ada. Nanti biasanya setelah kadar airnya sesuai dengan ketentuan, maka bisa diaduk, dicampur dengan bahan baku yang lain. Ini adalah dari Heri ini menjelaskan bagaimana bahan-bahan itu harus jelas kandungannya, agar misalnya menjelaskan kualitas yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan dan nanti kita akhiri. Dari hasil praktek tadi ini kan mempunyai maksud dan tujuan, bahwa maksudnya kita bisa menyalurkan untuk kegiatan pendukung ketahanan pangan, dan tujuannya itu ke kesejahteraan masyarakat. Akan lebih murah daripada kita mempersiapkan bahan baku. Tadi kita boleh dikatakan, saya tadi ngobrol sedikit, lanyong tekuk udah mulai sekantong 10 sekantong 190, terus tak campur maning karo bahan-bahan lain, tak cetak terus wis dadi gawe pelet sing modelnya lebih bagus dan bisa harganya akan lebih murah. Mungkin bisa diantisipasi seperti itu atau bagaimana lah, yang jelas ini tidak berpikir bahwa ini loh praktek, nah, hasilnya mau kapan. Tadi ini dipraktekkan nanti buat satu kolam kasih pakan ini, berarti kan nanti kapan ini bisa menghasilkan atau bisa berjalan perputaran daripada yang kita salurkan. Mungkin jadi bisa memberikan petunjuk dalam pakai ini nanti prosentasenya bisa langsung diketahui dengan bahan yang sudah kering atau siap pakai. Mungkin seperti itu, Pak. Yang jelas monggo dari Itu akhir saja, monggo Ibu. Acara sudah berjalan dengan lancar, pelatihan juga sudah selesai ya, karena sudah disampaikan materi-materi yang berhubungan dengan pembuatan pelet dan juga sudah dipraktekkan. Nanti hasilnya seperti apa dilihat dari hasil beratnya ikan ya, nanti hasil ikan yang dikasih makan pelet hasil karya Bapak Yatno CS nanti. Semoga akan semakin baik dan semakin maju ya, dan nanti lama-lama mengapung. Kalau nggak ngapung ya nanti itu sendiri lah ya. Terima kasih. Saya Imadudin dari TV Desa Banyumas melaporkan bahwa hari ini ada kegiatan alokasi ketahanan pangan 20% di Desa Prosari, dan saya saat ini berada di area perikanan di Desa Prosari untuk memperjelas bagaimana peranan kelompok perikanan di Desa Prosari hari ini mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas. Untuk itu saya akan perkenalkan tamu dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas. Oke, selamat siang Ibu dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya bagaimana sebuah dinas OPD Perikanan Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan pemerintah Desa Prosari sehingga
terjadi sebuah pendampingan, dan pada hari ini saya melihat ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perikanan di Desa Losari. Untuk itu mohon Ibu sebenarnya silakan. Nama saya Maulida dari Dinas Perikanan dan Pengembangan Hayuan. Jabatan saya sebagai pengawas perikanan di Dinas Perikanan dan Pengembangan Hayuan. Peranan kita sendiri di Desa Losari ini ada kegiatan bimbingan. Oh, bimbingan Bimbingan untuk pembuatan pakan ikan. pembuatan pelet ya. Ya, kan diketahui ini untuk masalah para pembudidaya ya, ini kan masalah yang cukup dikhawatir yang cukup besar itu harga pakan yang semakin tinggi. Jadi ini ada bimbingan untuk pembuatan pakan ikan untuk menurunkan biaya operasional. Oke, terima kasih Bu Maulida. Berarti dari Dinas Perikanan Banyumas itu membimbing bagaimana untuk bisa mandiri kelompok memproduksi pakan ikan, yaitu dengan pelatihan pembuatan pelet gitu ya Bu ya. Karena menarik bahwa saat ini di pasar itu adalah harga. Terima kasih Bu Maulida atas kesempatannya memberikan informasi pada kami dari Desa Banyumas. Terima kasih Bu.